Halo Sobat Pasar Horor PHC. Tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Ujung-ujungnya semua itu tetaplah ke uang. Baru kedua, mulai ke hal-hal yang biar dilihat orang itu satu kebaikan belaka. Tutur Mbah Warkam dengan suara yang berat dan berwibawa. Padahal sesungguhnya adalah harta, kekuasaan, dan kenikmatan yang oleh orang timur disembunyikan dan ditutupi satu perilaku yang seolah-olah menjadi bernilai luhur dan bermoral. Aku yang sedari tadi mendengar dan memahami wajangan mbahku itu menjadi lebih mengerti bahwa kehidupan ini menjadi mudah jika mengetahui poin-poinnya. Hanya bagi orang-orang strata kasar saja yang membuat kehidupan ini seolah keras dan rumit. Mbah Warkam atau kakek Warkam adalah orang tua bapakku. Kami tinggal di rumah yang berbeda, walau jarak antara kedua rumah tidaklah terlalu jauh. Seperti pada umumnya, aku tinggal dengan kedua orang tuaku beserta adikku, sedangkan Mbah Warkam hidup seorang diri. Aku tinggal di Kabupaten Sleman sisi selatan, Yogyakarta. Usiaku 26 tahun, aku biasa dipanggil Tafia, kalau adikku Ardi 23 tahun. Mbak Via, meniko dahar siang ge. Mbak Tafia, ini makan siangnya ya, kata Mbak Sriti, pembantu rumah tangga. Oh iya Sriti, makasih ya, sautku sambil mengambil HP yang tergeletak di meja. Halo Dev, kamu kalau ke rumahku nanti tolong belikan kelapa muda satu aja ya, nanti aku ganti uangnya, ujarku sambil menutup pembicaraanku. Setengah jam kemudian, aku dengar ada kendaraan datang. Tok tok tok. Halo Tafia, misi. Aku bergegas ke arah pintu. Masuk Dev. Wow, degannya bagus, kataku pada dia. Iya Via, itu beli di Jalan Samirono, saud Devi. Oh iya, ada sih yang lebih bagus lagi, tapi agak jauh, di Jalan Kebun Raya daerah Gembira Loka, tambah dia lagi. Lalu kami pun ngobrol tentang persoalan sengketa tanah sambil duduk di sofa ruang tamu. 10 menit kemudian, Sriti membawa nampan berisi 2 gelas teh jeruk hangat. Monggo dipun unjuk bu, silakan diminum bu, kata pembantuku itu kepada Devi. Kami pun kembali mengobrol hingga tidak terasa sudah hampir jam 6 petang. Ya udah Via, aku pamit dulu ya. Kita saling beri kabar aja, kata dia sebelum pulang. Oke Dev, take care on your way, balasku pada Devi. Selepas mandi dan makan, aku leyehan di sofa ruang tengah sambil googling mengenai apa itu yang disebut pancaran energi positif. Di situ dikatakan bahwa dalam satu eksperimen perbedaan 2 pot tanaman yang umur dan jenisnya sama, serta diberi pupuk yang sama pula. Namun ternyata hasilnya berbeda ketika pot A sering didekati dan sering diajak bicara, sedangkan pot B tidak. Pot A tumbuh lebih tinggi dan jauh lebih subur. Di situ bukti bahwa manusia mampu mengalirkan energi kasih sayang pada apapun di luar dirinya. Tumbuhan, hewan, manusia, dan benda mati sekalipun tetap akan menyerap energi positif yang kita berikan. Dan kita akan dapat memakainya kembali bila diperlukan. Ini satu rahasia di kehidupan yang masih banyak masyarakat tidak tahu akan eksistensi energi itu. Suasana sudah sepi banget, bapak ibu dan adikku mungkin sudah tidur. Dan saat aku lihat ke arah jam dinding, aku cukup terkejut karena sudah jam 10 lebih 20 menit. Pantesan sudah sepi, gumamku. Tiba-tiba, bukuku di meja kaca itu bergeser ke arah kanan secara perlahan. Wow, mengapa bisa jalan sendiri? Aku bertanya dalam hati. Aku ambil lalu aku letakkan pada posisi semula, kemudian aku kembali membaca topik tadi. Baru saja aku mulai membaca, buku itu kembali bergerak sendiri, kali ini ke arah kiri. Pikiranku menjadi kemana-mana, sementara bulu kuduku sudah jenggirat semua. Ini pasti ada 2 penyebab. Kalau bukan dari energiku sendiri yang membesar, berarti dari gangguan makhluk astral. 2 detik aku memikirkan itu,
Di sisi sebelah kanan sofa tempat aku leyehan, ada sosok nenek dengan rambut yang sudah memutih semua. Aku coba menenangkan hati, tapi ketakutanku berhasil mengalahkan ketenanganku. Tubuhku sudah gemetaran semua, sementara nafasku sudah bergejolak tidak menentu. Tensi darahku melonjak tajam, aku bangkit lalu bergegas masuk kamar. Aku segera raih sebotol air mineral, kuteguk sampai separuh lebih. Kemudian aku rebahkan tubuhku di kasur dan berpikir dari mana asal hantu tersebut. Besok aku harus ketemu kakekku, akan aku ceritakan tentang hantu tadi. Selanjutnya perlahan aku mulai tertidur. Besoknya aku terbangun agak telat, sekitar jam 7 kurang. Aku masih tiduran dan mulai mengingat-ingat, kayaknya aku tadi bermimpi. Beberapa saat kemudian aku bisa mengingatnya secara utuh. Aku lagi duduk seorang diri di bawah pohon beringin yang sangat lebat, sepertinya sih pohon beringin di Kalasan. Suasana cukup sepi dan mencekam. Aku tidak tahu waktu itu jam berapa, tapi dari suhu udara terasa sudah lewat tengah malam. Di situ muncullah sosok nenek dari sela-sela pohon raksasa itu. Dengan matanya yang merah, dia berkata, "Kamu jangan ikut-ikut urusan tanah yang kamu persoalkan. Itu sudah jadi haknya Mas Putra." Aku yang sudah dihinggapi rasa takut ini mau segera untuk berlari entah kemana. Namun di detik itu, tiba-tiba kakekku yang beliau lebih suka dipanggil dengan sebutan Mbah muncul dan langsung menyerang sosok nenek itu sehingga terpental kurang lebih 10 meter. Disusul tanganku ditarik oleh mbahku, kemudian diajak berjalan ke arah selatan. Pada saat itulah aku terbangun kesiangan tadi. "Tavia, bangun yuk. Di depan kamu sudah ditunggu kakekmu," kata ibuku. Aku bergegas mandi dan beres-beres tempat tidurku, sekalian kusisi rambutku yang acak-acakan ini. "Mbah, datang jam berapa tadi?" tanyaku pada Mbah Warkam yang sedang menyeruput kopi. "Jam 6 tadi, Vi, saat kamu masih bermimpi," kata beliau. Kemudian aku menceritakan tentang mimpiku. Malah Mbah bilang kalau nenek itu sudah kembali ke alam baka dan takkan kembali. "Koe kudu latihan sekarang juga. Gampang kok gerakannya. Yang penting konsentrasi tinggi. Pusatkan pikiran ke kedua tanganmu yang mengeluarkan energi putih. Semua gerakan kudu lembut yo," tutur beliau menjelaskan cara latihan mengelola tenaga dalam. "Iya Mbah, siap," sautku pendek sambil langsung mempraktekkan wejangannya. "Atur nafasmu dengan rumus hirup oksigen perlahan 5 hitungan, tahan 5 hitungan, lalu keluarkan nafas dalam 5 hitungan juga. Begitu seterusnya, lakukan antara 30 menit sampai 60 menit. Kalau waktunya tiba, Mbah akan melanjutkan materi yang lain via," ujar beliau lagi dengan panjang lebar. Setelah selesai memberi pelajaran, lantas Mbah pergi entah kemana. Malamnya sekitar jam 8 kurang, aku bermaksud untuk mengambil laptopku di atas meja di kamar. Tok tok tok, "Mbak Via," tok tok tok. Aku pun membuka pintu kamarku sambil bertanya, "Ada apa Ardi?" "Aku pinjam laptopmu ya Mbak, sebentar kok untuk kirim email," kata adikku itu. "Ya wes ini," kataku pada dia. Lalu aku berjalan menuju sofa di ruang tengah, tadinya mau lihat TV. Namun aku matikan lagi karena acaranya membosankan dan tidak mendidik. Kuselonjorkan kakiku di sofa sambil kurebahkan tubuhku. Aku kembali membuka topik energi di Google, tidak ada faktor kebetulan. Perlahan aku mulai membaca dan meresapi secara perlahan bahwa setiap kita bertemu dengan siapapun dan dimanapun itu, faktor keterkaitan energi akan selalu bekerja. Ada 2 energi yang ikut berinteraksi di pertemuan itu, semacam 2 magnet yang saling reaktif. Terjadi tukar-menukar energi, bahkan juga ada yang saling berebut energi. Namun, ada juga seseorang yang selalu memberikan energinya untuk orang lain. Ironisnya, ada jenis orang yang selalu merebut energi orang lain. Benar juga. Aku coba membayangkan di setiap pertemuan aku dengan siapa saja, dan itu tepat yang dikatakan tulisan itu.
Aku menjadi lebih paham kenapa orang harus merebut energi orang lain. Itu dikarenakan ketidaktahuan akan energi alam semesta yang melimpah. Begitu sebaliknya, bagi orang yang selalu memancarkan energi pada orang lain, dirinya akan selalu terisi kembali oleh energi alam semesta. "Mbak, laptopnya aku taruh di kamarmu ya, suwun," kata adikku. "Iya Ar," jawabku sekenanya. Keadaan mulai sepi, udara ruang mulai terasa dingin. Sekilas aku mencium bau wangi. Firasatku mengatakan bahwa itu pertanda kehadiran makhluk astral. Aku teruskan membaca topik tadi. Aku harus membuktikan sekaligus mempraktekannya, karena bagiku itu satu hal yang logis dan dapat diterima akal sehat. Sama sekali tidak absurd atau berkutat di area abu-abu, karena gray area adalah satu hal yang dipenuhi dengan pembenaran dan rentan untuk diputar sesuai kepentingan yang menguntungkan sepihak. Aku bangkit dari rebahan, lalu berjalan ke arah dapur. Kayaknya cocok deh kalau membuat kopi susu, batinku. Sesaat kemudian minumanku sudah jadi. Dan ketika aku kembali ke ruang tengah, aku dikejutkan satu bayangan hitam di arah pintu belakang. Dadaku langsung berdesir, untung gelasku tidak lepas dari peganganku. Tanpa aku toleh lagi, aku segera ke ruang tengah. Kuletakkan gelas yang berisi kopi susu itu di meja, kemudian kuhempaskan pinggulku di sofa. Dadaku masih berdebar, sementara kedua tanganku gemetaran. Aku coba menerapkan ilmu pernafasan segitiga pilar mulia, sambil aku pejamkan mataku. Dadaku menjadi terasa tenang dan nyaman, tubuhku juga menjadi stabil kembali. Hanya sekitar 10 menitan, ada suara langkah kaki yang bersumber dari arah belakang. Iya, aku tahu. Itu bayangan hitam tadi. Aku harus berani untuk menghadapinya. Aku berdiri, lalu menuju ke belakang dengan langkah yang pasti. Aku langsung menengok ke dalam dapur, dan apa yang aku lihat, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu aku melangkah perlahan ke depan toilet, dan kubuka pintunya. Tidak ada apa-apa juga. Aku terus menenangkan nafasku, sementara aku menuju ke gudang. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri, desiran mulai terasa di dadaku. Kubuka dengan cepat pintu gudang itu, tiada satupun makhluk astral di sana. Aku maju terus pantang mundur, kubuka kunci pintu belakang, lalu kubuka. Tak kusangka sebelumnya, satu sosok pocong sudah ada di depanku. Tubuhku meriang seketika, sendi-sendi tulangku seakan gemeretak melihat pemandangan itu. Aku mencoba bertahan, kutatap pocong itu dengan tajam walau bau busuk makin mengganggu indera penciumanku. Dengan tiba-tiba aku hentakkan kedua telapak tanganku ke pocong itu. Apa yang terjadi? Makhluk itu seperti terkejut, lalu menyeringai jahat, sedetik kemudian lenyap dari pandangan. Aku merasa lega. Aku merasa memenangkan satu pertempuran, walau jujur rasa takut dan bergidik tetap menyelimutiku. Dengan keringatnya mengucur, aku tutup dan menguncinya kembali pintu belakang itu, lalu aku segera ke toilet. Ku basuh muka, tangan, dan kakiku. Lalu aku minum segelas air saat aku sudah di dapur. Keberanianku tumbuh, sementara tubuhku terasa dimasuki energi alam semesta yang tentu positif. Berat badanku menjadi lebih ringan tatkala aku berjalan ke ruang tengah. Aku duduk perlahan di sofa, sementara aku lihat di dinding jam menunjuk di angka 10 lebih sedikit. Aku tadi pagi gak ingat untuk menanyakan ke kakekku dari mana atau apa penyebab makhluk astral itu sering muncul di rumah ini, sedangkan sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi. Aku harus tidur sekarang walau rasa mengantuk belum tiba. Setelah aku berbaring di tempat tidurku, terbayang lagi kejadian tadi. Kali pertama aku berani menatap pocong hingga lenyap. Aku belum tahu apakah hempasan tanganku tadi memang melontarkan partikel energi atau hanya kebetulan saja. Aku baca kembali topik hal energi. Dikatakan bahwa konflik timbul, pasti dimulai dari rasa seperti kelaparan di jiwa orang yang bersangkutan, itu akar masalahnya. Mengenai teknis konfliknya bisa bermacam-macam, misalnya masalah bisnis, masalah perjanjian, masalah ketersinggungan,
masalah kesalahpahaman, dan 1000 problem teknis lainnya. Akan tetapi, semua bermula dari faktor kehausan akan energi itu sendiri tanpa disadari oleh pelakunya, yang barang tentu disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpercayaan tentang apa itu energi alam semesta yang abadi itu. Dan di titik itu, kantukku mulai mengajakku untuk berlayar di samudera lepas dan tidak bertepi. Seperti kemarin, pagi ini malah lebih siang lagi aku terbangun dari tidur. Rasanya nyenyak banget tidur semalam, badan pun terasa segar bugar tanpa sedikit pun ada keluhan. "Mbah nggak kesini ya?" tanyaku pada ibuku yang lagi masak di dapur. "Kesini kok, namun 1 jam kemudian kakekmu pergi," jawab ibu yang sedang membuat kare ayam kegemaranku. Sekitar jam 10 siang, aku ke rumah mbahku dengan berjalan kaki. Kurang dari 10 menit aku pun nyampe di depan rumah beliau, tumben pintunya ditutup. Bisa jadi kakekku ke lain tempat, ya udah aku mending pulang dulu. Namun ketika aku memutar tubuh, samar-samar aku mendengar suara beliau. Sumber suara itu sepertinya dari dalam rumah. Aku coba intip dari balik kaca jendela. Dan memang benar, Mbah lagi duduk di ruang tengah sambil bicara dengan 2 orang perempuan separuh baya. Waduh, ada tamu rupanya. Mending aku masuk saja tanpa mengetuk, biar mereka tidak terganggu. Aku buka pintu itu perlahan, lalu kututup kembali dan segera menuju kursi di ruang tamu. Aku tidak terlalu jelas mendengar apa yang mereka perbincangkan, tapi aku mencium bau wangi walau terasa tipis-tipis. Ketika aku tengok ke arah kanan, tanpa sengaja aku melihat ada cermin. Aku dapat melihat dengan lebih jelas seperti apa tamunya kakekku itu. Dadaku berdegup melonjak-lonjak. Tampak 2 perempuan itu ternyata makhluk astral. Itu terbukti dengan wajahnya yang ada beberapa luka di sana-sini. Juga mata dari kedua perempuan itu berwarna hitam semua. Sedangkan mbahku hanya terlihat punggungnya saja. Dan tidak kuduga, sedetik berselang bahwa Warka menoleh ke arah cermin itu, aku jadi bisa melihat wajah mbahku itu. Ternyata itu bukan mbahku. Satu wajah yang sangat menyeramkan. Aku bergegas bangkit berdiri dan membuka pintu itu, namun tidak bisa, sepertinya terkunci. Aku yang panik ini harus cari cara agar bisa keluar dari rumah ini. Dengan buru-buru aku buka slot jendela itu, tapi aku kesulitan karena slot itu macet. Kepercayaan diriku mulai melorot. Mbahku kemana ini? "Mbah, tolong!" Sedetik kemudian pintu depan itu terbuka, lalu nampak Mbah Warkam sudah berdiri di situ. Dengan perasaan yang cemas aku mau menangis, namun Mbah berkata, "Jangan menangis Via dan gak usah takut. Gunakan cara bernafas yang kamu dapat dari Mbah." Sambil aku mulai bernafas dengan benar, aku tengok ke arah dalam rumah, hantu-hantu itu sudah tidak ada lagi. "Tavia, ayo ke rumah Mbah," kata beliau sambil menarik tanganku. Aku jadi bingung. Lah itu tadi rumah siapa? Kataku dalam hati sambil berjalan dengan kakekku. "Mbah, terus rumah tadi itu rumah siapa ya? Kok mirip dengan rumah ini, Mbah?" tanyaku. "Enggak, Via, itu hanya penglihatanmu yang tertipu. Itu toko kosong," kata Mbah sambil tersenyum. Aku lantas menceritakan tentang kejadian tadi pada Mbah. "Walah, itu kamu masuk ke dalam frekuensi mereka, kamu di dalam kekuasaannya. Dan itu jika kamu tidak panik, nafas teratur dan gunakan tenaga dalammu melalui kedua telapak tanganmu, maka makhluk halus itu pasti musnah," ujar Mbah Warkam sambil tersenyum. "Iya ya Mbah, aku keburu panik," kataku dengan tertawa lepas. Kok bisa sama ya antara perkataan mbahku dengan pernyataan di topik energi yang kubaca? Kalau di pembahasan topik itu, dikatakan drama pengendalian dan itu tidak akan selamanya di bawah sang pengendali. Segera sadari kalau itu karena kehausan akan energi dan sifat manusia, maka kita akan berbalik akan mengendalikannya dengan cara selalu mensuplai energi pada orang tersebut. Ingat, energi kita tidak pernah kehabisan jika kita dapat suplai dari alam semesta. Loh,
Cucuku kok jadi melamun, hayo. Tambah sambil terkekeh. Sorenya aku ditelepon Putra yang dibela oleh hantu nenek di Beringin daerah Kalasan tempo hari. Iya, ada apa lagi? Saya sudah muak dengan ini semua, kataku di sambungan telepon seluler ini. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas, aku akan kerahkan anak buahku untuk mengobrak-abrik rumahmu jika tanah itu lepas dari tanganku. Kecuali kamu bayar aku sebagai kompensasi, ancam dia. Aku gak takut dengan ancamanmu itu. Yang penting jangan sedikit pun kamu berani sentuh orang tua dan adikku, sautku lagi sambil langsung memutus telepon. Sriti, gaweke wedang santen gula Jawa, buatkan wedang santan gula Jawa, suruhku pada pembantuku itu. Nggih Mbak Tavia, saut dia sambil bergegas ke belakang. Malam jam 9 lebih, aku tiduran di kamar sambil kembali membaca perihal energi. Di situ dijelaskan bahwa ketika kita benar-benar terhubung dengan pusat energi alam semesta, maka seolah diri kita akan dilayani dan disiapkan oleh orang lain, baik sisi material maupun spiritual. Istilah umumnya, apapun yang kita inginkan menjadi tersediakan dari orang lain. Jadinya kalau dilihat secara sekilas, kejadian-kejadian kebetulan itu akan makin sering terjadi pada kita. Jangan takut, itu justru keberuntungan yang datang bertubi-tubi, atau di istilah umumnya disebut rezeki yang melimpah. Tok 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 tok. Iya, masuk saja, kataku. Tok tok tok. Kembali pintu itu diketuk dari luar. Ya ampun, ini pasti kelakuan Ardi deh, gumamku sambil bangkit berdiri, lalu ku buka pintu kamar ini. Dan apa yang kulihat? Bukan Ardi, tapi tidak ada apa-apa. Aku segera bernafas dengan teratur, kemudian kulangkahkan kakiku ke belakang. Biasanya yang sering seram berada di seputar dapur, toilet, atau gudang. Dengan menjaga nafas yang diajarkan mbahku, aku berjalan ke arah pintu belakang. Kubuka, namun tidak ada apa-apa. Jadi kembali aku tutup lalu aku kunci. Aku berjalan ke arah ruang tengah sambil menengok ke arah gudang dan yang lainnya. Sesampai di ruang tengah, naluriku menuntun agar aku ke ruang tamu. Ternyata sama saja, kosong tiada satupun makhluk halus. Masih terus aku kendalikan nafas dan emosiku, kubuka pintu depan dengan lebar. Disitulah kulihat pemandangan yang amat mencekam. Sosok genderuwo telah ada di halaman rumahku agak kekik. Aku berusaha bernafas 3 pilar kehidupan, sambil aku konsentrasi mengumpulkan energi pada kedua telapak tanganku. Beberapa detik kemudian, genderuwo itu hendak menyerangku. Aku pun dengan sigap, segera menghentakkan kedua telapak tanganku ke arah makhluk itu hingga terdengar suara ledakan kecil. Genderuwo itu jatuh terjengkang ke belakang. Ketika mau bangun lagi, kulontarkan kembali energi murni ini dari tanganku. Dan di detik itu juga, iblis itu lenyap seketika. Ada apa mbak? Tanya adikku. Mungkin karena suara tadi jadinya dia terbangun. Gak ada apa-apa Ar, udah tidur sana, ujarku pada dia. Aku kembali menutup pintu depan sekalian aku kunci. Aku makin percaya diri. Kejadian barusan itu tidak membuatku berdebar dan ketakutan, hanya saja bulu kuduku yang belum bisa aku kontrol. Besoknya sekitar jam 11 siang, ada tamu 3 orang. Mereka memperkenalkan diri bernama Tandir, Kus, dan Barda. Mereka bilang kalau orang suruhan dari Pak Putra, dan bilang kalau menagih uang sebesar sekian rupiah. Aku sudah menduga kalau hal ini bakal terjadi. Aku segera atur nafasku sambil mengumpulkan energi murniku. Sambil menunggu Sriti membuat minuman, aku bilang pada mereka bahwa ini satu hal yang omong kosong, ini lelucon anak-anak sebelum tidur. Mereka tampak menjadi emosi, sementara aku tetap konsentrasi dan siap-siap melontarkan energi yang sudah terkumpul ini. Kita tidak ada urusan. Kalian mending tutup mulut dan mundur dari urusan ini, sekarang juga pergilah.
Serta-merta aku mengentakkan tanganku kepada mereka bertiga hingga terbanting di lantai. Air muka mereka berubah dalam sekejap. Mereka bergegas keluar rumah dan cepat-cepat menggeber motornya hengkang dari rumahku ini. Sore sekitar jam 5, kakekku datang ke rumahku. "Tumben Mbah datang sore? Emangnya dari mana Mbah?" tanyaku pada kakekku itu. "Begini Via, Mbah beri keris kecil ini, masukkan ke dompetmu. Dimanapun kamu berada, dompet itu harus selalu di tanganmu, kecuali di rumah. Dan jika ada hal yang teramat penting dan mendesak, kamu pegang keris itu di tangan kananmu. Ingat, nafas dan pengumpulan tenaga dalam harus selalu kamu latih. Semakin sering semakin bagus, hingga akhirnya kamu akan terbiasa. Mengenai orang yang bernama Putra itu, kamu jangan sedikit pun takut. Dia orang yang picik. Gantung saja masalah itu, buatlah dia sebagai tikus yang menjadi mainan sang kucing dan anjing. Dia sudah di tanganmu, Via." Begitulah kisah Mbak Via yang syarat dengan pesan hidup. Semoga kita semua dapat menggunakan pesan-pesannya dengan bijak. See you on the next story. Bye.